Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membedah studi kasus pertama Python tentang nilai mahasiswa. Yang pertama di sini ada function input nilai mahasiswa. Dalam fungsinya ada array daftar nilai yang dikosongkan. Kita inisialisasi list kosong di sini. Nah, ini komentar. Masukkan nilai, ketik -1 untuk berhenti. Nah, kita masuk ke looping. Selama loopingnya masih true, kita akan di sini kita try nilai inisialisasi variabel nilai, isinya float. Kita masukkan input dari keyboard, nilai mahasiswa ke len, ini maksudnya panjang dari daftar nilai. Jika ada 2 isi dari array, berarti panjangnya adalah 2 di situ. Ini daftar nilai tambah 1. Karena defaultnya itu panjangnya itu dimulai dari 0. Kalau ada 2 berarti 0, 1. Kalau tambah 1 berarti jadi 1, 2. Jadi lebih familiar dengan Kemudian masuk ke percabangan. Jika nilainya sama dengan -1, maka ulangannya dihentikan. Jika tidak, maka masuk ke sini if nilai itu lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, artinya 0 termasuk, dan lebih kecil sama dengan 100, artinya 100 juga masuk. Artinya kita masukkan nilai dari ini 0 sampai 100. Maka jalankan ini, masukkan nilai ini sebagai parameter dari append, artinya menambahkan nilai baru ke dalam array daftar nilai ini. Nilai ini yaitu variabel dari yang kita isi. Kemudian jika tidak sesuai ininya, maka akan ke sini error nilai harus antara 0 sampai 100. Dan jika tidak sesuai di ininya, kita masukkan selain float. Saya kita masukkan huruf maka akan keluar ini. Error, masukkan angka yang valid. Kemudian kembalikan input nilai mahasiswa ini sebagai daftar nilai. Array tadi kita kembalikan nilainya. Kemudian kita masuk ke function analisa kelas. Variabelnya, parameternya daftar nilai. Jika tidak daftar nilai, artinya daftar nilai ini false, kosong, maka ini kembalikan nilainya 00, untuk nanti biar pas kita penjumlahan itu enggak error. Kemudian ini kita buat variabel baru, total nilai, function sum, artinya menjumlahkan semua isi dari array. Misal isinya 80 dan 90, maka kita jumlahkan keduanya, jadi hasilnya adalah 170. Kemudian rata-rata ini membagi total nilai dengan panjang dari daftar nilai. Misal panjangnya adalah 2, tadi 80-90, berarti total nilai tadi 170 dibagi 2, itu untuk rata-rata, jadinya 7, jadinya 85. Kemudian ini jumlah lulusnya kita set sebagai 0. Dan ini for each ulangan for, itu daftar nilai ini kita masukkan ke int, kita masukkan satu persatu. Kemudian dicek satu persatu, apakah n ini lebih besar dari 60. Kalau lebih besar, maka jumlah lulusnya yang tadinya 0 itu ditambahkan 1. Kemudian kalau sudah selesai, ini satu-satunya sudah selesai. Kalau kita tadi input 2, jadi jalankan dulu sekali ini, jalankan sekali, kemudian jalankan sekali lagi, selesai, berarti sudah kembalikan nilainya sebagai rata-rata
koma jumlah lulus. Kemudian kita masuk ke function selanjutnya, function main menu. Nanti keluar komentar ini, sistem analisis nilai kelas. Jadi kita bisa milih di sini. Kita input, kita inisialisasi variabel baru data kelas. Di data kelas ini menerima function input nilai mahasiswa. Print data nilai masuk, itu adalah data kelas. Semuanya. Ini data mentah, keluar 80, 90. Kemudian jika panjang dari data kelasnya itu lebih besar dari 0, artinya input data dalam array itu jumlahnya itu lebih besar dari 0. Kita buat ini, kita membuat dua variabel baru, rata-rata dan lulus. Isinya adalah kita masukkan analisa kelas, data kelas ini tadi. Ini yang di return nih, kalau kosong kan di returnnya kosong dan kosong. Kalau nggak kosong di returnnya rata-rata sama jumlah lulus. Ke sini dimasukkan ke dua variabel ini. Kemudian nih, saya bilang muncul komentar, muncul ini hasil analisis printf jumlah mahasiswa itu panjang berapa orang mahasiswa, panjang dari array tadi, array ini panjangnya berapa, berarti itulah jumlah mahasiswa. Kalau tadi contohnya 80-90 berarti panjangnya itu 2, ini 2, ini 2, rata-rata kelas, rata-rata ini kemudian jumlah lulusnya kayak tadi, yang ini jumlah lulus ini karena udah dimasukkan ke sini, makanya di sini cuma ditulis lulus. Jumlah lulusnya yang ini tadi. Kemudian jumlah tidak lulus adalah panjang dari array dikurangi berapa orang yang lulus. Coba kita tes. 80, 90. Berarti panjang dari ini adalah 2, rata-ratanya 85, jumlah lulusnya 2 orang, dan jumlah tidak lulusnya adalah 0. Coba ya. Kita tes sini. Nah, sesuai ya. Oke, sekian.